Timnas Indonesia bersiap gusur 7 negara di ranking FIFA. Sinyal kontrak Sintayong diperpanjang Erick Thohir. Sintayong lagi-lagi tangani skuad Garuda dalam kondisi tak ideal. Jadi jangan skip videonya dan simak berita selengkapnya. Timnas Indonesia bersiap gusur 7 negara di ranking FIFA. Timnas Indonesia berpotensi melompati 7 negara pada ranking FIFA apabila berhasil mengalahkan Timnas Irak pada laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab saat ini kubu lawan berada di peringkat 69, sangat jauh dibandingkan Indonesia di posisi 145. Sementara berdasarkan hitung-hitungan yang dilakukan oleh akun @viralbola.id, skuad Garuda bakal mendapatkan poin mencapai 18,59 apabila berhasil menumbangkan perlawanan Irak pada laga tersebut. Tambahan ini bisa mengatrol posisi skuad merah putih. Sebab dengan tambahan poin tersebut, maka Garuda bakal mendulang total 1088,41 poin. Jumlah ini bisa mengangkat posisi Indonesia ke peringkat 138 dunia. Jika skenario ini terwujud, setidaknya 7 negara yang berpeluang untuk digeser Timnas Indonesia, di mana negara-negara ini posisinya memang tak jauh dari skuad Garuda di ranking FIFA. Sinyal kontrak Sintayong diperpanjang Erick Thohir. Untuk kontrak Sintayong seperti yang kita tahu akan berakhir pada Desember 2023 mendatang dan mendapatkan perpanjangan hingga Juni mendatang. Dengan hal ini, semakin santer kabar bahwa pelatih asal Korea Selatan itu kontraknya akan kembali diperpanjang oleh Ketum PSSI Erick Thohir. Bahkan kabar soal perpanjangan kontrak ini pun disampaikan langsung oleh Sintayong, di mana pelatih asal Korea Selatan ini mengatakan terkait kontrak akan diumumkan secara resmi. Di mana hal ini dikatakan Coach Sintayong seusai latihan Timnas Indonesia di lapangan Senayan Jakarta seperti dilansir dari suara.com pada Senin 23 Oktober. Atas kabar tersebut beredar kabar bahwa kontrak Sintayong bersama Timnas Indonesia bahkan mencapai 3 tahun. Namun pernyataan ini masih belum mendapatkan konfirmasi. Sintayong lagi-lagi tangani skuad Garuda dalam kondisi tak ideal. Menjelang dihelatnya laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026, kondisi tidak sempurna kembali harus dihadapi Sintayong, di mana situasi kali ini mirip dengan saat tangani Timnas Indonesia dalam Piala AFF U23 kemarin. Hal ini terlihat dari rencana staf kepelatihan mengumpulkan para pemain, yang mana direncanakan para pemain baru akan berkumpul pada 12 November, di mana sehari kemudian mereka akan terbang ke Irak untuk menjalani laga tersebut. Bahkan dikatakan oleh asisten Sintayong Nova Arianto, para pemain abroad beberapa di antaranya akan langsung menuju Irak. Mereka akan bergabung langsung di sana. Bagi sebuah tim, hal ini tentu jelas sangat jauh dari kata ideal. Perjalanan jauh ke Irak dapat dipastikan akan mengurangi kebugaran pemain. Sedangkan bahasa bersama sangat minim, membuat chemistry antar pemain sulit terbentuk. Sementara lawan yang akan dihadapi adalah Irak, tim terkuat dalam grup F. Bagi Sintayong sendiri hal ini sangat dilematis. Memanggil pemain lebih dini akan berhadapan dengan klub pemilik pemain yang diundang. Sementara mau melakukan uji coba sebelum berangkat ke Irak pun adalah hal yang tidak mungkin. Bahkan situasi ini membuat media Vietnam The Top 24/7 menyebutnya sebagai sisi yang merugikan bagi Timnas Indonesia. Dari gambaran ini sangat menarik untuk menunggu formula yang akan diterapkan oleh Sintayong. Manuver skuad Garuda jelang hadapi Irak. Karena keterbatasan waktu, pelatih Timnas Indonesia Sintayong meminta skuad Garuda untuk memaksimalkan teknik di klub. Mereka harus bisa membawa hasil terbaik selama bertarung di kompetisi. Hal ini jadi penting karena tugas di Timnas saat ini sudah selesai. Tujuannya agar pemain skuad Garuda bisa terus berkembang meski tidak bertugas di tim nasional. Sin pun berharap semua ajarannya bisa digunakan pemain untuk membantu timnya masing-masing. Berbicara tentang pemain, Sintayong mengaku sebenarnya memiliki pemain andalan. Namun dia tidak ingin pemain tersebut jadi anak emas. Selain itu, ini juga menjadi hal yang bermanfaat untuk persiapan menuju putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan pematangan teknik di klub, maka para pemain akan bisa langsung fokus untuk persiapan teknik dan mengembalikan kebugaran saat bersama Timnas Indonesia. AFC remehkan skuad Garuda. Timnas Indonesia akhirnya kembali ikut serta di ajang Piala Asia 2023, di mana Timnas Indonesia lolos dari kualifikasi setelah melawan Kuwait, Yordania, serta Nepal. Meski demikian, AFC justru menyoroti lawan tangguh yang bakal dihadapi oleh tim merah putih.
Mereka cuma menyebut Irak dan Vietnam. Laporan di situs resminya Timnas Indonesia disebutkan tidak pernah menang melawan Irak dalam 2 pertandingan terakhir. Skuad Garuda tumbang dengan skor 1-0 serta 2-0. Lalu tim Merah Putih juga disinggung belum pernah menang menghadapi rival di Asia Tenggara yaitu Vietnam. Yang mana dalam 6 pertemuan terakhir, Golden Star Warriors memang tidak pernah kalah dengan rincian 3 kali menang dan 3 kali imbang. Namun Timnas Indonesia kini tak lagi sama. Skuad Garuda sekarang menyatakan siap untuk bertempur, memberikan performa maksimal di setiap pertandingan. Strategi licik Vietnam tumbangkan Timnas Indonesia. Jelang putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026, The Golden Star Warriors memilih stadion yang paling angker sebagai kandang mereka, di mana VFF memutuskan untuk menjadikan Stadion Maidin sebagai kandang Nguyen Quang Hai dan kawan-kawan di babak kualifikasi nanti. Padahal stadion tersebut mendapatkan predikat angker karena kondisi rumput yang seperti tak terawat. Yang mana kondisi rumput stadion tersebut tampak menguning dan menyulitkan aliran bola. Hal ini jelas merupakan ancaman nyata bagi Timnas Indonesia. Pasalnya lawatan terakhir skuad Garuda ke Stadion Maidin pada pagelaran Piala AFF 2022 lalu menelan kekalahan. Oleh sebab itulah, kini pasukan Timnas Indonesia harus bersiap kembali bermain di stadion angker bak tak terurus tersebut. Sinyal Kevin Dix merapat menguat. Sinyal bek tengah keturunan Belanda Kevin Dix jadi dinaturalisasi Timnas Indonesia semakin menguat. Yakni setelah Ronnie Pangemanan telah membocorkan bahwa Kevin Dix akan menjadi calon pemain naturalisasi berikutnya. Ia mengklaim sang pemain akan menyusul JIZ dan Deten Joeon untuk menjalani proses naturalisasi menjadi WNI demi membela skuad Garuda. Andai benar jadi, Kevin Dix akan menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di Liga Champions Eropa. Untuk diketahui, Kevin Dix sendiri memang bermain untuk klub juara Denmark FC Copenhagen. Sebagai bek tengah, kualitas Kevin Dix tak perlu diragukan lagi. Bahkan dia sudah berpengalaman main di kompetisi antar klub Eropa paling elit yakni Liga Champions. Sebelumnya pada musim 2017-2018 silam, Kevin Dix juga sempat 3 kali main di Liga Champions saat memperkuat klub elit Belanda Feyenoord. Malaysia dan Vietnam iri dengan Timnas Indonesia. Di balik kesuksesan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023, sederet negara ASEAN kompak terang-terangan memperlihatkan rasa irinya. Pada kesempatan ini, Malaysia dan Vietnam secara gamblang iri terhadap prestasi Indonesia ini. Publik kedua negara tersebut bahkan tak terima Indonesia bisa mendapatkan tiket emas menuju putaran final dengan status sebagai tuan rumah. Publik Malaysia pun tak segan melontarkan sindiran terhadap Indonesia dengan menyebut tak lolos Piala Asia U17 2023 tapi main di Piala Dunia U17. Tak sampai di situ saja, netizen negeri jiran juga mengklaim Indonesia sebagai anak FIFA sesungguhnya berkat perlakuan istimewa itu. Sementara Vietnam lewat salah satu media lokalnya Sport 442 turut mengangkat isu kegagalan Timnas Indonesia U17 Indonesia lolos ke Piala Asia U17. Sandy Walsh dipinang klub Liga 1. Seperti diketahui, Sandy Walsh saat ini bermain di Liga 1 Belgia bersama dengan Calvi Mechelen. Pemain 27 tahun itu jadi adalah di posisi bek kanan. Di tengah penampilannya yang menawan, Persija Jakarta datang merayu untuk membawa Sandy Walsh bermain di Liga 1. Mengingat sejauh ini Macan Kemayoran sulit bersaing dengan menempati posisi 11 dengan koleksi 20 poin dari 16 laga. Mengetahui dirinya diincar oleh tim ibu kota, Sandy dengan tegas menolak. Ia masih ingin berkarir di benua Eropa dalam beberapa tahun ke depan. Namun Sandy Walsh tidak keberatan untuk bermain di liga lokal menjelang masa pensiunnya. Momen itu bisa terjadi saat dia berumur 35 hingga 37 tahun. Hugo Samir berulah lagi sampai dihukum PSSI. Pemain Timnas Indonesia U24 Hugo Samir terlibat dalam insiden buruk, di mana anak Jackson F. Tiago ini mendapatkan hukuman karena memukul lawan. Kabar Hugo Samir memukul lawan ini pun diketahui dari laporan sidang Komite Disiplin PSSI yang dirilis di laman resmi Federasi. Disebutkan sang pemain melakukan tindakan tidak terpuji itu ketika membela Borneo FC U20 melawan Persib Bandung U20 dalam EPA Liga 1 U20 2023-2024 pada 14 Oktober lalu. Atas tindakan tersebut, Hugo Samir pun dijatuhi larangan bermain sebanyak 2 pertandingan. Ia juga didenda sebanyak 5 juta rupiah. Kabar ini tentu miris karena Hugo Samir merupakan salah satu pemain yang potensial. Namanya pun sempat masuk dalam panggilan Sintayong membela Timnas Indonesia. Bukannya hanya itu, Hugo Samir juga dipanggil Indra Syafri dalam ajang Asian Games 2023 kemarin. Ia bahkan menyumbangkan 1 buah gol.
Akan tetapi Hugo Samir masih harus mengendalikan emosinya, sebab tindakan tak terpuji ini bukan pertama kalinya yang dilakukan. I think that we've all had enough.